Oleh itu siapa yang menyia-nyiakan solatnya, pasti yang lain lebih dia sia-siakan. Oleh itu siapa yang ingin bahagia dalam hidupnya, maka solat adalah amalan andalannya. Disitulah kenyamanan, disitulah ketentraman, bahkan disitulah pintu rezeki kita. Karena kita pergi bekerja nak dapat rezeki, tidak mungkin kita tinggalkan sesuatu yang dicintai atau paling dicintai oleh sang pemberi rezeki. Kita cari rezeki dari Allah, lalu kita tinggalkan yang paling dicintai Allah, tidak mungkin. Oleh itu maka menunaikan salat adalah kebutuhan pokok kita, adalah hajat mendasar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan syukur ini sebagai penambah nikmat Allah kepada kita. Karena siapa yang mensyukuri, Allah tambahi lagi nikmat-nikmat untuknya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan salat sebagai pembeda antara orang beriman dengan yang tidak beriman, antara orang Islam dengan orang non-muslim. Jadi Nabi menjadikan perbedaan antara orang Islam dengan bukan Islam itu adalah salat. Siapa yang salat berarti dia Islam. Kalau tidak salat, mak langsung kafir. Subhanallah. Memang terjadi khilaf di antara ulama seperti dalam pelajaran sebelum ini. Meninggalkannya dengan sengaja ada dua macam kan? Macam pertama adalah mengingkari wajibnya, itu keluar dari Islam secara ijma', tidak ada khilaf dalamnya. Meninggalkan solat dengan mengingkari wajibnya, apa solat buat apa ya duitnya, ini namanya mengingkari, ya, tidak ada solat. Tetapi kalau masih mengakui solat, cuma tidak tolong solat duduknya, apa itu? Tak ambil aku tu mokok dia. Misalnya awak tiba-tiba tagi kok tiba-tiba salat je, ya, akhirnya dia tidak salat, meninggalkan salat. Yang seperti ini, yang cendekia khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan keluar dari Islam, dan ada yang mengatakan tidak keluar dari Islam, tapi bahaya besar, wajib bertaubat segera, karena umur kita tidak tahu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan salat ini sebagai penyejuk hati, penenam jiwa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah yang rumit dan susah terselesaikan, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengadu dengan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mendirikan salat. Ya, salat itu solusi dalam kehidupan. Ya, kalau lah manyang-manyang hati buat salat, tu kalau lapang tinggal. Bukan. Jadi salat itu menjadi obat, menjadi penawar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita sudah bahas sebelum ini tentang makna salat. Ya. Artinya lalu punya bulan depan kan, bulan potong kan tak ada nah. Bulan potong tak maaf ada tugas kene ke Padang. Tak je sebantunya 2 minggu ya. Nah. Jadi tak hadir. Tadi Comen tak hadir lah. Tak telefon dek saya lah. Agak pon yang lalik kene. Tak pon yang yeyo pon yang lalik. Mata nak ngantuk je. Subhanallah. Baik, tapi alhamdulillah di telefon bagi semangat dulu. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Jadi sudah pelajari tentang makna salat. Ada li tekonang lah. Apa makna salat sah? Cup. Lupa.
Mama adun takanang makna salat secara bahasa. Ndak takanang leh? Kita takanang di sini. Dia takanang leh makna salat secara bahasa. Lah tu je tu masuk tu je. Taib, yang muda-muda. Jipaji adun takanang. Taib. Ilaihi. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia inginkan pada waktu itu. Antu orang muda tu kan beza doa tu. Ya, orang muda pun doa. Nak balaki nak bini. Kalau orang tua bila mati laki, bila mati bini. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau tak mati tak boleh orang. Ini makna salat menurut bahasa. Kemudian menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun. Baik. Lalu puji itu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan takbir wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Jadi af'alun wa aqwalun makhsusah, yaitu khusus. Kalau khusus berarti tidak boleh kita buat selain yang diajarkan. Karena definisinya aqwalun wa af'alun makhsusatun, yang dikhususkan. Siapa yang berhak mengkhususkan? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu mestilah kita nak belajar bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat salat itu diterima, nanti kita akan belajar syarat sahnya. Syarat sahnya. Ada syarat sah, ada syarat diterima. Kalau syarat sah artinya kewajiban selesai. Tetapi apakah diterima atau tidak? Belum tentu. Belum tentu, ada syarat lagi. Sama dengan kita syarat menjadi mahasiswa. Sah? Iya kan syaratnya ijazah. Kalau nak masuk mahasiswa itu ijazah SD, SMA dan sederajat. Kemudian daftar nilai, harus ada nilai. Kalau tidak ada nilai, berapa cara tambahnya? Nah, kemudian harus SK, CK, kemudian surat nikah. Masuk ya? Bawantang. Dan surat apa namanya? Dan lain-lain. Gitu? Nah, lengkap syaratnya. Langsung jadi mahasiswa? Langsung ditemo? Enggak. Ini baru syarat sahnya. Baru syarat sah. Nanti ada syarat diterima. Apa syarat diterima? Misalnya lulus dengan grade, apa istilahnya, dengan nilai minimal 85 misalnya. Kemudian harus disetujui oleh rektor misal. Itu baru syarat diterima. Sah-sah, sudah sah jadi mahasiswa, cuman belum tentu diterima. Sama juga kita sah secara syarat, memenuhi syarat. Ke-8 syarat sahnya sudah ada, rukun-rukunnya sudah terlaksana. Tapi apakah diterima atau tidak? Ini belum tentu. Sebab syarat diterima dengan syarat sah itu berbeda, walaupun saling mendukung. Artinya orang yang tidak ada syarat sahnya tak terpenuhi pasti tidak terima. Ya pasti tidak diterima. Oh saya tidak. Bapak coron ya. Nemo. Tapi kalau sudah diterima pasti sah. Tapi sah belum tentu diterima. Bila diterima mesti sah. Maka seharusnya seorang muslim dan muslimah jauh lebih mementingkan, sebagaimana kita memperhatikan dan mementingkan syarat sah. Wah kan serius tuh, ngumpulin bahan kan serius. Baca kamu nopai syarat diterima itu kan, syarat pendaftaran tuh diusahakan sekuat tenaga. Lalu pas tes sembarangan, nah sama juga dengan solat itu. Maka sebagaimana kita berusaha keras supaya sah, maka mesti berusaha keras supaya
diterima. Nah, syarat diterima tidak banyak dah, hanya dua. Yang pertama, ikhlas hanya karena Allah, tidak ada untuk yang lain. Artinya dorongan utamanya hanya karena Allah. Apapun amalan, salat, ibadah lainnya, puasa, zakat, sedekah, semuanya hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Tidak ada karena ingin dipuji orang, tidak ada karena ingin dinilai orang. Bukan seperti musabaqah. Kalau musabaqah salat jenazah, salat kan supaya nape? Supaya juara. Nah, berarti yang dipuaskan siapa? Juri. Nah, kalau kita salat enggak, supaya juara juga di hadapan Allah. Berarti yang kita inginkan dipuaskan siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sehingga dengan demikian, sebagaimana seseorang ingin diterima dengan serius berusaha, demikian juga dengan amalan salat ini kita mesti nak serius supaya diterima, supaya sah. Kalau tidak, yang penting asal lah tunduk enggak leyo je. Tidak bisa kaum muslimin dan muslimat. Oleh itu makanya kita belajar dan belajar terus. Lah saja SD kami belajar lah bu ya. Iya dah. Taib. Tuh. Kalau gitu tak coba ngaji lah. Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat-sahabatnya belajar kepadanya setiap hari. Setiap hari. Bahkan suatu masalah mengingatkan bagaimana supaya ikhlas. Setiap hari Nabi mengingatkan para sahabatnya supaya ikhlas beramal. Dan setiap Nabi SAW mengingatkan sahabatnya beramal seperti Nabi SAW beramal. Karena apa? Saya yakin karena menuntut ilmu ini, dan orang yang ingin senantiasa walaupun wakda bagus tapi ingin menjadi juara bertahan, maka tetap dipelajari. Coba lihat orang-orang yang sudah juara misalnya, tetap latihan. Siapa paling pandai bulu tangkis sih kau? Lah juara satu untuk tingkat Muara Jalai. Turah juara latihan je mama. Tetap latihan. Apa itu? Nyala juara? Tidak bisa. Kita harus latihan terus. Ya enggak? Sama Indomino latihan tahu tiap malam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iya, jadi makanya salat ini harus dilatih terus. Apalagi latihan itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau libur perlombaan, bila semangat orang latihan waktu TC kan, apa dia waktu TC? Bertambah piti. Iya enggak? Iya salah. Apa TC-nya? Pemusatan latihan, training centernya. Kalau kan perlombaan olahraga ada TC ya? Apa nomor? TC nomor? Taib, pakai piti enggak? Tidak pakai piti? Di kampung enggak adanya. Jadi orang latihan akan berlomba itu dapat imbalan. Nah, kita juga di sisi Allah SWT ketika latihan belajar menuntut ilmu di majelis ilmu ini dapat pahala besar. Bahkan mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa menuntut ilmu sesaat atau maghrib dengan isya kini itu lebih baik di sisi Allah SWT daripada ibadah sunat setahun. Subhanallah. Godang tak? Godang? Artinya kalau ada kini di majlis ka dan amun salat lenang salat sunatnya pada nongon buya ngajinya kan, lah kodok ngaji. Salat dia nyodai sudah menggoik tadi sampai azan isya. Sebagian ndak, namun ngaji le pada salat mana godang pahala? Polang pahala ngaji. Atau seseorang misalnya baca Quran kan 1 huruf 10
kebaikan, lalu ada wirid, lalu dia membaca Quran seorang dak nongon kaji, mana lebih elok? Lebih bagus menuntut ilmu. Karena apa? Orang berilmu itu satu orang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 100 orang ahli ibadah atau 1000 ahli ibadah. Karena ahli ibadah sonangi cuonya kalau tidak berilmu. Tapi orang berilmu tidak mau tak kicu. Awak kalau tak kicu dia apa? Dia tidak habis. Kalau tak kicu dia tidak habis. Sangko je kena elok kesan ugi, sangko buntung kesan ugi. Disitulah pentingnya menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu yang sudah kita selesai bahas kemarin tentang kewajiban salat. Sudah, bahwa sepakat ulama mengatakan wajib dan merupakan rukun Islam yang kedua. Kemudian keutamaan salat sudah kita pelajari, ya. Nak tekan cik jule, ya. Yang pertama dihitung pada hari kiamat, jule. Yang pertama dihitung pada hari kiamat. Yang kedua, di dalamnya terdapat waktu mustajab berdoa. Yang ketiga, solat kita dihadiri oleh para malaikat. Yang keempat, boleh? Saking tingginya solat, ibadah yang lain cukup Jibril yang datang dari langit menyampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pas solat langsung Rasul yang diangkat kemana? Kata itu kemana-mana? Kemana-mana diangkat Nabi? Nabi diangkat ke atas, menerima langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini menandakan betapa penting dan utamanya salat. Baik, sekarang masuk syarat salat. Syarat-syarat sahnya salat. Nanti kita lengkapi dengan syarat diterimanya. Dan ini berlaku untuk seluruh amalan. Sekarang syarat sahnya salat. Salat itu kaum muslimin dan muslimat sebagaimana ibadah lainnya memiliki syarat dan rukun. Syarat itu dari bahasa Arab. Apa makna syarat? Asy-syartu maknanya dalam bahasa artinya adalah, tidak jawab ya? Taib. Al-alamah, yaitu tanda. Yaitu tanda. Yaitu kalau sudah mulai terlihat syarat ini berarti tanda akan sana salat. Maka disebutlah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Makanya disebutlah lencana yang dililitkan di dililit kepala, apa namanya? Ya, makobet kepala. Pengobek pala, ya payah nyebut itu. Ini disebut juga dengan syarit. Ini disebut dengan syarit pita. Yaitu pita. Makanya ini juga sebagai tanda, sebab membedakan yang warna hijau dengan yang warna putih, yang warna kuning. Ban putih, ban kuning, ban hijau, ban biru, hitam, coklat dan hitam dan seterusnya. Itu dinamakan dengan syarit. Artinya tanda, al-alama. Jadi syarat-syarat salat adalah tanda-tanda salat, tanda-tanda seorang tu akan salat. Apa yang pertama? Bila tanda ini terlihat, ada 9 syarat salat. Bila sudah ini, maka dia mesti terlihat salat. Kalau tidak, berarti tidak ada guna tanda ini. Ini menurut bahasa. Menurut istilah adalah ma la yalzamu min wujudihi wujud wa yalzamu min adamihi al-adam. Sesuatu yang keberadaannya tidak mesti ada sesuatu yang lain, tetapi ketidakadaannya melazimkan sesuatu yang lain itu tidak ada. Apa maksudnya?
Sekarang syarat salat tidak lazim adanya syarat, tidak mesti adanya syarat, adanya yang disyaratkan. Misalnya kan syarat, salah satu syarat salat adalah wudu. Bila wudu ada, langsung salat ada? Enggak kan? Enggak kan? Enggak ada. Artinya belum tentu ada salat walaupun sudah wudu. Tetapi kalau tidak wudu, mesti tidak ada salat. Mesti tidak ada salat. Paham toh? Jadi keberadaannya tidak melazimkan adanya sesuatu yang karenanya dia disyaratkan. Tetapi ketidakberadaannya lazimnya sesuatu yang karenanya dia disyaratkan tidak ada. Seperti wudu atau Islam. Salah satu syarat itu adalah Islam. Bahwa orang Islam mesti langsung sholat? Ya tidak. Tetapi orang yang sholat mesti Islam. Kalau tidak Islam, tidak sah sholatnya. Ini namanya syarat menurut istilah syar'i. Kemudian ada yang mengatakan istilah lain tentang syarat itu, yaitu ma yalzam atau ma yata'allaqu alaihi as-sihhatu atau sihhatu amalin wa laysa minhu, yaitu sesuatu amalan yang dengannya sahnya suatu amalan yang lain padahal dia tidak bagian daripadanya. Balik tadi lagi, wudu syarat sahnya salat, tanpa wudu salat tidak sah. Tapi apakah wudu bagian dari salat? Tidak. Tidak bagian dari amalan salat. Jadi wudu bukan bagian dari amalan salat, tapi wudu mesti ada supaya salat sah. Ini makna daripada kalimat syarat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 9 syarat sahnya amalan salat kita. Yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama adalah al-Islam. Islam adalah syarat mutlak bagi diterimanya amalan. Amalan apapun. Makanya orang-orang yang tidak Islam, walaupun hebat amalannya, di akhirat tidak satu pun diterima. Walaupun dia bangun 1000 masjid dengan uang pribadinya, dia bangun 1000 masjid dengan uang pribadinya, atau dia sekolahkan 1.000.000 anak yatim dengan uangnya, atau dia pelihara orang-orang miskin, janda-janda yang tidak bersuami lalu dinafkahinya. Kan banyak orang-orang kafir yang begitu ya, Masya Allah, mengangkat anak angkat bersepuluhan orang, anak yatim dipelihara sekian banyak, tetapi tetap tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab dia tidak Islam. Lalu ada yang, kalau gitu Allah enggak adil dong. Masa orang sehebat itu tapi tidak masuk surga? Jawabannya sangat mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk masuk surga itu ada pendaftarannya. Kalau enggak daftar bisa masuk? Ya enggak. Misalnya ada seorang mahasiswa atau seorang penuntut ilmu jenius dia, lalu masuk ikut belajar di sekolah, belajar di sekolah, semester 1 ikut, semester 2 ikut ujian, nilainya nomor 1 terus, tapi sayang tak terdaftar di sekolah itu. Ketika sampai 3 tahun SMA 3 tahun, datang kepala sekolah, Pak, kenapa saya tidak diberikan ijazah, padahal saya hebat, juara 1 terus. Kira-kira apa jawaban kepala sekolah? Tidak ada ngomong sih, tidak ada namanya di sini. Orang kafir juga seperti itu. Kan syarat masuk Islam apa? Asyhadu
an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, bil munasabah, sekarang coba mereka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, insyaallah tinggal lagi mengikhlaskan amal dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Talib tak siap mengucapkan? Karena dia tahu bahawa ketika mengucapkan itu seluruh amalan jahiliyah harus ditinggalkan. Amalan jahiliyah ya, amalan jahiliyah. Apa amalan jahiliyah? Yang lahir bukan dari ilmu, yang tidak ditopang dengan wahyu Al-Quran dan hadisnya Nabi SAW. Apapun, baik produk aturan, produk ibadah, keyakinan, bila tidak dengan wahyu, produk jahiliyah, maka mesti, makanya mereka tidak mau mengucapkan itu. Ini sudah kita bahas dulu ya ketika membahas tentang rukun syahadatain. Mereka paham itu. Abu Talib tidak mau mengucapkan, iya tak? Abu Jahal tak mau mengucapkan, Abu Lahab, pokoknya abu-abu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika tidak terdaftar, walaupun ikuti seluruh kegiatan, dapat ijazah? Tidak dapat. Tidak bisa dicatat sebagai alumni Pondok Pesantren Darun Nahdhah walaupun dia ikut seluruh kegiatannya. Jelas tak? Tidak bisa. Jadi harus terdaftar. Kalau tidak terdaftar ahli surga, maka walaupun amalannya mirip dengan ahli surga, maka amalan itu tidak diterima. Allah katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangi atau kami datangkan kebaikan-kebaikan yang mereka amalkan selama di dunia, lalu kami jadikan seperti debu yang diterbangkan angin, tidak bernilai sama sekali. Jangankan orang kafir, mohon maaf kaum muslimin, jangankan orang kafir, orang Islam sendiri, bila beramal riya bukan karena Allah, sah? Diterima? Ya enggak. Bila selama hidup kita salat bukan karena Allah, puasa bukan karena Allah, karena mertua. Ni bawang imin tuan-tuan tidak puasanya. Puasa dia karena menenangkan mertua, tak karena Allah SWT. Haji, awaklah kayu sabu doang tahu tidak payah haji. Kalau kini sadang jawabnya pandemi ni. Apa nak pergi haji Pak? Musim corona nak pergi haji, dapat jawaban. Jadi kaum muslimin muslimat, lalu pergi haji supaya berhenti masyarakat ngomongin kita. Ya, tidak usah buat doang lah. Juga tidak diterima. Apapun. Sampai babi ini pun kalau bukan karena Allah, tidak jawab apa? Tidak pahala. Makanya kenapa orang kafir tidak? Orang Islam sendiri kalau bukan karena Allah juga tidak diterima. Cuman bedanya adalah orang Islam masih terdaftar ahli surga, walaupun lambat sampainya. Apa membuat lambat sampai biasa? Nyimpang jalan, kan itu buat lambat roh. Iya enggak? Kalau sudah nyimpang jalan capek sampai. Capek sampai? Enggak. Maka jangan menyimpang-nyimpang. Nabi sudah tunjukkan taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tunjuk tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, tinggal mengikuti. Siang seperti salah. Malamnya seperti siang, bukan siang seperti malam. Malamnya seperti siang terangnya. Tinggal ikuti. Awak nak nyimpang juga. Apa sebab? Ancak condong setan lainnya. Ancak condong setan. Setan suka menghiasi jalan-jalan menyimpang itu. Setan kojo menghiasi jalan menyimpang. Jalan asli hiasi dah. Tidak ada kan? Tidak pernah setannya bu ikut jalan ancak cunya. Kan itu je? Tidak. Itu ya itu zaman Nabi pas dunia ustaznya. Zaman kini tidak pas, seolah-olah Islam tu hanya untuk zaman Nabi SAW. Kalau di Arab pas dunia, kalau dia mujalai
Tidak pas dah. Seolah-olah agama itu hanya untuk orang Arab. Agama itu untuk seluruh masa dan seluruh tempat, dan semuanya patut untuk diamalkan. Jelas ya? Itu nak nyimpang juga lah. Nak nyimpang juga lah. Hah? Kalau nak nyimpang lambat sampai saja tunya. Kalau nak nyimpang lambat sampai. Baik nyimpang di niat maupun di jalan. Kalau nyimpang dia macam apa? Tak semangat payah. Capek bangkit. Nak pejo. Deh, contoh nak hujan ni mana ni? Contoh nak hujan. Uang lah sampai ke itu. Awak boh mikir nak mandi je boh. Lu mandi kalau mikir nak mandi. Capek sampai. Demikian juga dengan orang-orang yang niatnya lemah. Niatnya lah lemah. Tak mau bangkit dah. Jadi oleh itu semua muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kembali kepada syarat pertama, bahwa syarat pertama sahnya amalan itu adalah Islam. Islam itu ibaratnya adalah pendaftaran masuk ahli surga. Siapa yang tidak terdaftar walaupun sudah bayar uang kuliah, kalaupun bayunya kan, tetap tidak masuk. Jelas? Walaupun lah bayu. Dalam bayunya dan kalau bayunya apa nak terdaftar. Kan ya? Kalau ada bantuan langsung tunai dari pemerintah, awak pertama antri di BRI dulu. Di BRI lo bagian. Iya, BRI bagian. Awak pertama antri. Sah? Alun subuh lah situ, tagak. Pas dibuka, masuk. Tu tengok ada Pak nomor antrian apa ndak ada adanya. Nemo. Lalu dan sampainya nyan. Dan salat subuh tu kayak dekor ini kan. Ndak itu ndak urusan apa? Ya urusannya apa ndak terdaftar. Ndak sopon capek sampai di situ lah. Kalau ndak terdaftar tidak masuk, tidak dapat bagian. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini juga setelah mendaftar izin dicoret-coret. Maksudnya apa? Sekarang kita sudah masuk Islam dan yakin satu-satunya agama Islam yang benar, tiba-tiba kok latalok nyebut selamat Merry Christmas. Apa sebut toleransi. Enggak. Kan cuma ucapan ustaz. Semua orang tu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kan cuma ucapan enggak. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang mengucapkan selamat hari Natal artinya selamat Allah punya anak. Kan kelahiran anak Allah kan? Mana bahaya daripada mengucapkan selamat berzina ya Pak? Mana lebih parah? Beliau mengucapkan kepada seseorang berzina, selamat. Boleh? Boleh selamat berzina? Hah? Biar-biarlah. Atau ada koruptor, Pak, selamat apa le korupsi? Boleh? Boleh? Hah? Boleh? Atau selamat telah mencuri? Ini kan selamat dah kena ayuk apa kena palasa kan? Jadi tidak ada cerita kaum muslimin. Nah, mana yang lebih parah, mengatakan Allah punya anak, ya lalu kita ucapkan selamat kepada orang yang meyakini itu, daripada mengucapkan selamat kepada orang yang berjudi. Mau berjudi, tahu kok polisi? Polisi auto kayaknya ya. Allah musta'an. Kaum muslimin musliman, mana yang lebih berat dosanya? Dosa menyekutukan Allah atau dosa berjudi? Menyekutukan Allah. Maka mengucapkan selamat kepada orang-orang yang merayakan kelahiran anak Allah menurut keyakinan mereka, ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, lebih berbahaya daripada mengucapkan selamat korupsi, selamat mencuri, selamat berjudi, selamat narkoba dan sebagainya. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bil munasabah kita sudah pegang kunci
Iya topiknya, gak salah paham, gak salah tafsir juga. Maksudnya orang yang sudah bersahadatain itu sudah ada jaminan masuk surga. Cuman bisa masuk neraka dulu baru masuk surga, dan kalau bisa awak sodoko jangan sampai masuk neraka. Jalannya itu tidak ngaji wak. Itu dia ngaji. Ini ngaji kata masuk mengumpulkan poin juga. Mengumpulkan poin. Sudah itu wak amalkan tambah poin. Kemudian wak dakwakan tambah poin. Jadi wak amalkan dapat tambahan amal. Kemudian wak dakwahkan dapat tambahan. Itu makanya ngaji itu tak boleh putih. Cak gantiang asal jen. Cak gantiang asal jen putih. Li sekali terlambat dak apa ora. Pijang kodok no. Terlambat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah Islam adalah syarat pertama diterimanya atau sahnya amal. Jadi kalau ada orang kafir yang beramal sah? Enggak sah amalannya. Kalau enggak sah pasti ditolak. Kalau enggak sah pasti ditolak. Cuman Allah berikan nikmat besar kepada orang-orang yang non muslim yang beramal baik sebelum dia masuk Islam. Lalu dia masuk Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma kunta alaihi minal khair. Kamu masuk Islam dengan segala kebaikan yang pernah kau lakukan sebelum masuk Islam. Makanya beruntunglah orang-orang yang kafir, tidak boleh sebut kafir, non muslim, taib, tak masalah, non muslim yang awalnya memang beramal banyak, suka sedekah, menghormati orang tua, ya tak? Menghormati guru, menyantuni anak yatim, menyayangi fakir miskin, membela keadilan, menolak kezaliman. Lalu dia masuk Islam. Aslam ta'ala ma kunta alaihi minal khair. Kamu masuk Islam seperti membawa kebaikan yang telah engkau lakukan di masa jahiliyah dulu. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin dan muslim. Apa dalilnya bahwa Islam itu menjadi dasar atau syarat sahnya suatu amalan? Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dalam surah Al-Maidah ayat 5. Siapa yang kufur kepada keimanan, artinya tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, faqad habita 'amaluhu, batal amalnya. Kalau batal berarti tidak sah. Batal berarti tidak sah. Faqad habita 'amaluhu, maka sungguh batal amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat menjadi orang yang merugi. Kalimat merugi dalam ayat Al-Quran itu gunanya untuk orang-orang kafir. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang muslim tak mungkin merugi, orang Islam tak boleh merugi, tapi orang kafir merugi. Maka may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mau tak kalian kami beritahukan, katakan hai Muhammad, mau tak kalian kami beritahukan berita tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, beramal tapi merugi. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang sesat amalannya di dunia, tersesat amalannya di dunia.
padahal mereka mengira mereka telah berbuat baik. Mohon maaf, Abu Jahal ketika tak mau masuk Islam mengira dia dah berbuat baik, itu berbuat buruk, mengira berbuat baik, Nabi sesat, gitu kan? Sama kita hari ini yang ikut, kadang-kadang kaum muslimin mengatakan kalau ikut Allah dan Rasul sesat, kalau ikut kiai, subhanallah, kaum muslimin semua. Ya, cuman kita tidak bisa samakan Abu Jahal dengan kaum muslimin, tentu tidak kan, tidak mungkin. Cuman karena kejahilan tadi, kalau ikut Allah dan Rasul saja tanpa ikut ulama sesat. Iya, apa maknanya, perlu penafsiran lagi ini. Artinya harus memahami firman Allah dan hadis Rasul dan pemahaman ulama. Taib, Nabi tidak bawa pemahaman dia, bahwa dia menyampaikan kalimat yang tak ada pemahaman di dalamnya. Nabi berbicara tidak paham masyarakat waktu itu, paham. Taib, pakai bahasa apa tu, bahasa Arab tu bukan bahasa Arab, bahasa Arab. Jadi kaum muslim, ulama yang diikuti pakai bahasa Arab tu bahasa lain, bahasa Arab. Mana jauh bahasa Nabi pada bahasa ulama. Bahasa Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka mengira mereka berbuat baik. Abu Lahab mengira dia dalam kebaikan, Nabi yang sesat menurut mereka. Maka mereka itu yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira telah berbuat baik. Kata Allah, mereka la ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka ada orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Rabb mereka. Lalu hasilnya waliqaihi, dan pertemuan dengannya, fahabitat a'maluhum, sehingga batallah amalan-amalan mereka. Ini dalil bahwasanya orang-orang yang tidak Islam tidak sah amalannya. Kalau tidak sah pasti tidak diterima. Yang sah saja ada yang tidak diterima, apalagi yang tidak sah. Baik, masuk waktu. Kita azan dulu, lalu kita sambung sedikit salat kita. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah, dan masih banyak ayat-ayat lain lagi yang juga menandakan amalan-amalan orang yang tidak Islam itu batal atau tidak sah. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 17 Allah mengatakan, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidaklah patut bagi orang-orang musyrikin untuk menjadi pentakmir masjid Allah, Masjidil Haram waktu itu. Tidak patut mereka menjadi pengurus Masjidil Haram. Kira-kira tuan-tuan, kalau ada orang kafir nak jadi pengurus di sini, mau? Hah? Baik. Kira-kira orang yang tidak Islam ngurus masjid, menjadikan masjid berfungsi untuk Islam atau tidak? Hah? Enggak. Apalagi kalau orang non-muslim disuruh ngurus ilmu tentang Islam, kira-kira memberi petunjuk umat Islam atau menyesatkan umat Islam? Menyesatkan umat Islam. Ya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, apa dalilnya? Allah yang katakan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tak akan pernah senang sampai kalian mengikuti cara beragama mereka. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya aneh dan ajaib bila banyak sarjana-sarjana muslim nuntut ilmu tentang Islam kepada orang-orang non-muslim. Ya, dengan alasan mereka objektif, jujur. Kapan pula orang kafir jujur dalam beragama? Kalau mereka jujur, mereka tidak akan syirik, tidak akan kafir kepada Allah SWT. Karena dalam Taurat, dalam Injil disebutkan dengan terang bahawa akan ada nabi akhir zaman, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kejujuran mereka? Mereka tidak mau beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkinkah orang-orang yang sesat menjadi penunjuk jalan? Mungkin wang sosik di gunung penunjuk jalan? Pak dan sosik samonya, tapi jangan tunjuk jalan kiangnya. Uang sosik sudah itu jadi penunjuk jalan masuk. Kena masuk itulah susahnya kaum muslimin dan muslimat. Ya, jadi oleh itu ada suatu kisah ketika Islam, Ali bin Abi Thalib ingin masuk Islam. Ali waktu itu kenek tu kadang kenek kan, ketika ingin masuk Islam tanyong dia ke Nabi, "Ya Muhammad, saya nak masuk Islam, lakin astashiru abi, tapi saya minta pendapat ayah dulu." Ayah lah Islam atau ulun? Suang dek Nabi atau tagang dah? Tagang dek Nabi. Kalau orang masuk Islam yang tanya ke ayah, orang tanya ke ayah tak jadi masuk Islam. Sama. Kalau ada kita nak ngaji di Masjid Abu Salam ini, ya, sudah itu tanya ke orang tak pernah ngaji. Bapa ujak situ kaji gak bawa kenek tu ngaji aja. Jelang je nya. Lambat ndaknya? Salah tanya. Salah tanya. Atau tanya ke orang yang ngaji tak pernah pakai Al-Quran, pakai hadis, pendapat kisah cito-citonya, cito-cito kadang lalu tanya bapa coro kaji situ ayat Quran tahu jelah. Banyak nak baca ayat tak pandai ngaji ni. Subhanallah. Dulu Nabi selalu ngaji pakai ayat dan hadis. Ya tak? Jadi kaum muslimin dan muslimat, dulu awal-awal dulu ya, kalau banyak buya baca ayat baca hadis tak pandai ngaji nya. Sekenek syarahnya. Itu dulu. Tapi alhamdulillah belakangan kini lah banyak orang kalau banyak cerita tak orang nongon orang nak ngaji. Apa dalil dalil buyanya. Itu bahasa buya harus tambah ngaji lali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tanya ke ayang, ni Nabi jen tanya ke ayang. Kalau tanya ke ayang tak jadi masuk Islam. Akhirnya Ali walaupun masih kecil membuat keputusan penting yang akhirnya tercatat namanya dalam sejarah sebagai salah satu al-khulafa ar-rasyidin,
khulafa yang dijamin masuk surga, yang awak disuruh meniru mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutlah sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ma'asyiral kiram. Lalu tidak patut orang-orang musyrikin, walaupun mereka dulu ingin tetap mempertahankan Masjidil Haram. Kata Allah, setelah Fathu Makkah tidak patut orang-orang musyrikin untuk meramaikan, untuk mentakmir Masjidil Haram. Tidak patut. Apa sebab? Syahidina ala anfusum bil kufur. Masjid ini milik Allah, padahal mereka kufur kepada Allah. Mungkin tak orang kafir mengurus rumah Allah? Nah, mungkin. Makanya kaum muslimin dan muslimat, masjid kalau diurus oleh orang-orang yang tak solat di masjid, sering terbengkalai masjid. Kalau masjid diurus dia orang nondak solat di masjid, jarangnya tiap Jumat dia datangnya, itu sering membuat kajian masjid dihentikan. Lah banyak seperti itu. Apa sebab? Dia tak pernah ngaji lah, tak tahu dia nikmatnya ilmu itu, bahwa amal dengan ilmu bermutu. Nya tentunya kalau anak jadi insinyur, ancak buat bangunan dia. Kalau tak jadi insinyur, alun tentu ancak ngantuknya kan. Tapi pas agama tak perlu berilmu lah, punya awak je lah. Subhanallah. Kalau anak awak lewat kuliah kedokteran bisa mau uang, tapi kalau keimbo kerja bisa mau tentunya. Tapi pas beragama jangan ngaji, sebab ngaji poca umat dia. Subhanallah, ngaji poca umat. Ngaji poca umat. Subhanallah. Yang menyatukan umat dulu dengan ngaji. Cuma Nabi dituduh dulu memecah belah umat. Memang Nabi ketika pertama berdakwah di Mekah dituduh oleh orang-orang yang tidak setuju dengannya memecah belah umat. Apa sebab? Yang disampaikan Nabi lama ndak nangau dah, lama ndak ngaji. Ni kalau lama ndak ngaji sama lama ndak makannya. Lama ndak makan kono penyakit mah, bainu makanan lama mutah, iya. Atau makan jarang bergizi, tu baik makanan bergizi ni ya. Cendaran sukola dolacan sudah itu baik ikan salmon, ndak masuk dah. Ikan salmon aja. Ikan salmon sekilo tak mahal bono sampai hati ibunya. Awak biasa makan maco berapa sekilo? 3.000 dapat. 150 tu. Walaupun bergizi tapi dia tak biasa makan tak niat. Iya. Amun otiang lainnya ya bagi najan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena mereka tak tahu nilai dan mutunya. Makanya kata Nabi, kata Allah SWT, tidak patut orang-orang musyrikin mengurus masjid Allah SWT. Sebab apa? Syahidina alam fusim bil kufur. Mereka telah bersaksi bahwa mereka orang kafir kepada Allah SWT. Orang-orang musyrikin Makkah dulu, mereka masih ingin tetap mempertahankan Masjidil Haram. Alasannya apa? Ikut nenek moyang kami dulu, ya, lah jadi pengurus sejak dahulu, nak dipertahankan. Padahal kalau mereka memang masuk Islam, sebenarnya tinggal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Pengurusan Masjidil Haram tak diganggu. Buktinya sampai hari ini yang pegang kunci Ka'bah masih Bani Syaibah, masih tetap. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tukang pegang kunci Ka'bah tu masih di kabilah Bani Syaibah. Karena dari dulu Nabi tidak ganggu masalah kunci, masalah apa nama sebagai kuasa. Makanya ketika Nabi menawarkan Islam melalui suratnya kepada Heraklius Raja Romawi, katanya kalau kau masuk Islam kau tetap di kerajaanmu. Cuman dia tidak mau menerima walaupun sudah nyata kebenaran di depan mata. Sama kita hari ini, beko kalau ikut masyarakat, ikut sunnah Nabi, hilang dennya, tertimbunnya. Tidak. Sebab yang berbuat baik di masa jahiliyah masuk Islam semakin terangkat. Abu Sufyan yang berperang, menjadi pemimpin berperang memerangi Nabi SAW, sampai konco-konconya banyak yang mati kan. Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, ya kan? Pada
mati di dalam peperangan melawan kaum muslimin. Untung Abu Sufyan hidup sampai Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, Nabi muliakan dia, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Terangkat enggak dia? Terangkat dia. Namanya disebut secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Sufyan memang suka diangkat-angkat, dan kita tidak dilarang mengangkat orang yang suka diangkat, dengan catatan mampu untuk diangkat. Ya, kalau tidak mampu diangkat payah turun berabui. Kalau dia memang orang yang hebat, Islam membuatnya semakin hebat, tidak akan mengganggu kedudukannya. Kalaunya ustaz ikut sunnah Nabi akan lebih cemerlang keustazannya. Kalau dia tokoh masyarakat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin disegani dan ditokohkan dalam masyarakat. Apalagi pengurus musaji semakin akan dihormati, karena Allah mengangkat orang-orang yang mengangkat kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Cuman syaitan, itu masalah. Syaitan ya, so bau bakaji musaji dia abi awaknya ya. Subhanallah, kaum muslimin, abi awak di mana datang habisnya? Kembali kepada Nabi itu adalah ketinggian dan kemuliaan, bukan justru menjadikan menghabis kita demi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, memang boy memang dulu kodok aja kena geratak doang ya kan. Awas kalau mati suanya. Kalau mati takut jual. Kalau mati ndak mandin danyanya. Dan nak mandi sudah perlu tuan-tuan nak mandi. Yang wajib mandi mayat tu atau uang nak wajib mandininya? Wah, duit wajib mandininya, mayat nak mandi ndak ada berasur. Jalannya. Ya, yang wajib memandikan itu orang yang masih hidup. Kalian nak mandi jalan tak masalah. Cuma masuk koran kalian ya. Apa itu? Sadasman tak mandi dia orang kampung ni. Aduh je pun tak mandi geratak. Abu Jahal tak pernah geratak Nabi macam itu dulu. Abu Jahal tak pernah geratak Nabi. Dia orang kalau mati tak kami mandi, tak ada cerita. Tak kami kubur, tak ada. Tapi awak ni sampai macam itu kadang tu. Awas kalau tak otoh. Kalau tak mau ubah, so tak mandi. Kalau mati, tak berkubun. Tak salah nak kubun dia kan. Apa sebab? Nangkan busuk kalian. Nangkan berdosa kalian. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, dengan kesabaran dan tegaran, akhirnya sunnah ini kembali cemerlang di tengah masyarakat. Karena yang kita angkat adalah sunnah Nabi SAW, bukan pendapat kita, bukan mazhab kita. Dan seluruh ulama kita mengajak kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. InsyaAllah tidak akan ada yang terimpit, tak ada akan ada yang terbuang, tidak ada, selama mengikuti Allah dan Rasulnya SAW. Taib. Dan justru ambo tengok orang-orang yang memusuhi dakwah itu satu persatu berguguran dan jatuh. Nya ibarat daun, kalau lamono kodo dek matai kunyang. Kalau kunyang oye. Kalau lari dipijang doang atau dia apa? Minimal kena sepai. Sudah itu kena bakau. Iya. Kalau enggak kena anyuin dalam. Jadi gitu. Tapi kalau seandainya tetap segar, disiram, disemprot, dipelihara, maka pilihlah mau jadi jatuh dipijak-pijak atau ketika selesai tetap dihormati. Kita yang tinggal pilih. Alhamdulillah, ketika mereka masuk Islam dulu, ketika mati dihormati, bahkan ketika masih hidup tetap dihormati. Minimal kita sampai hari ini ketika menyebut nama Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Ikrimah misalnya bin Abi Jahal, oh ya Abu Jahal, tapi anak masuk Islam, radhiyallahu anhu, oh ya nah, ya tak? Abu Lahab paman Nabi, ketika sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah sebut Abu Lahab, nak bohongi juga kan, dan seterusnya. Nah, kita tinggal pilih sekarang. Alhamdulillah, Buya itu Masya Allah selalu mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimahullah wa ghafara lahu. Alhamdulillah, Masya Allah, Buya itu walaupun tak sependapat tapi tetap sama-sama duduk damai.
rahimahullah ta'ala. Tapi kalau bertentangan, asal tidak saya paham, diganyangnya, la ilaha illallah. Ini adalah orang-orang seperti ini berakhir tragis, berakhir menyedihkan, dan justru ini yang sebenarnya memecah belah umat itu. Damai saja, ibarat menggali, ibarat menggali, pernah gali enggak? Di brosiong gali awak, gali wang jadi ganggu saja. Sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan hujjah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka ulaika habitat a'maluhum, orang ini batal amalannya, wa fin narihum khalidun, mereka di akhirat masuk neraka kekal di dalamnya. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Jadi ada musyrikin, ada kafirin. Apa beza kafir dengan musyrik? Hah? Setiap musyrik mesti kafir, setiap kafir belum tentu musyrik. Apa maksudnya? Orang musyrik menyekutukan Allah, menyembah selain Allah bersama menyembah Allah. Ini namanya musyrik. Orang-orang Mekah dulu namanya musyrikin. Mereka beribadah pada Allah, tetap beribadah pada Allah, tetapi berkeyakinan ada penguasa atau pengaruh-pengaruh lain selain pengaruh Allah. Mereka percaya dengan tanda-tanda alam yang keyakinan mistis. Kalau masuk ke lembah maksudnya, jika masuk ke peluang, lalu situ minta izin ke penunggu peluang. Nah, ikut ke yang jahiliyah tentunya dah. Ini syirik. Ada je lah, nawa je lah, la ilaha illallah wala ngaji. Tak ada penunggu-penunggu polong itu isti'azah, minta perlindungan pada Allah. Minta apa katanya? Yang lucu kadang-kadang kaum muslimin bantai kabau, bawa polo ke polong, bawa polo ke muawo, sudah itu pakai batik lo menyampen. La ilaha, antara tauhid dengan syirik disatukan. Jalannya. Awak kan tidak menduakan Allah, Ustaz. Betul, orang musyrikin dulu tidak menduakan Allah dia, kecuali dalam ibadah. Mereka ketika ibadah nyembah selain Allah, tapi ketika minta di saat tak ada lagi apa, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini namanya musyrikin. Ada kafirin, orang-orang kafir, tapi tidak musyrik. Dia tidak nyembah Allah dan juga tidak nyembah selain Allah. Ini namanya kafirin. Maka setiap musyrik mesti kafir, setiap kafir tidak mesti musyrik. Allah musta'an. Nah, mereka ini baik orang kafir maupun orang musyrik batal amalannya. Kemudian dalam ayat dalam surah Az-Zumar ayat 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, maksudnya nabi-nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik batal amalanmu dan kamu di akhirat menjadi orang yang merugi. Jadi orang musyrik, orang kafir merugi di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berarti siapa yang ingin beruntung, siapa yang ingin amalnya sah, siapa yang ingin amalnya diterima, maka mesti masuk Islam. Dan orang Islam mesti ikhlas dan mesti mengikut Nabi SAW, karena tidak sah amalan kecuali dengan Islam. Jelas? Kalau boleh cukup satu syarat dulu. Oleh itu, itulah sebabnya kenapa di awal kita belajar tentang rukun Islam, supaya betul-betul awak masuk Islam itu dengan ilmu yang meyakinkan, melahirkan amal yang ikhlas, kemudian menerima semua yang datang dari Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar jujur dalam beragama. Tidak ketika menguntungkan kita beragama, ketika menganggap merugikan kita tinggalkan dan belakangi agama. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini.
Apa tuh? Hah? Tanya jual? Jual itu tanya itu ya. Baik, silakan. Nah, silakan tuh. Wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw Hah? Nah, jadi pertanyaannya, siapa yang berperang di jalan Allah terus? Hah? Hah? Yashruna al-hayata dunya bil akhirah. Nah, terus? Nah, apabila mereka berperang jalan Allah lalu dibunuh atau mendapatkan kemenangan, terus kalau berperang dua macam itu, menang atau terbunuh. Itu mereka itu adalah orang yang telah menjual kehidupan dunianya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pertanyaannya apa? Yaghlib, yuqtal dibunuh, atau yaghlib atau menang. Kau menang dibunuh juga. Yasruna menjual al-hayat ad-dunya, kehidupan dunia, bil akhirah, dengan harganya akhirat. Sana nak muwa jual muwa adalah ta'ala kawak tu. Akhirat tu mahal tak? Mahal. Dunia muanya. Orang yang paling susah duit dia di dunia ke? Apa? Orang yang paling bahagia di dunia ke? Dibandingkan dengan orang yang paling sakenek nikmat surganya di akhirat, nak sebanding. Paham tu ya? Orang yang paling sakenek surga di akhirat tu sama dengan 10 kali lipat orang yang paling nikmat di duit dunia. Siapa paling banyak kekayaan dunia? Pak Karun. Pak Karun ya, Karun kan di mana-mana hartanya berserak kan. Boswa di Kampung Bau dah harta Karun. Ya. Nah. Sampai-sampai ndak tahu doang mampu kunci gudang lah kan. Banyak tukang kunci aja. Saking banyak harta. Ya sampai ke kampung awak ada aja harta Karun. Tapi orang yang paling kecil nikmat surganya di akhirat sama dengan 10 kali lipat itu pula kekayaannya. Jadi ketika seseorang berperang di jalan Allah ya, berjihad, sama dengan menjual yang murah ini dengan hasil yang mahal, menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Makanya para mujahidin itu tidak takut mereka mati. Sebab apa? Jualannya pasti beruntung. Tapi dengan catatan jihad fi sabilillah, jangan jahat fi sabilillah. Ini kadang-kadang orang dengan klaim jihad tapi berbuat jahat. Jihad itu ada rukunnya juga, ada syaratnya. Tidak semua yang membunuh orang kafir dianggap berjihad, tidak. Bahkan ada yang membunuh orang kafir masuk neraka. Jadi membunuh orang kafir tidak selalu masuk surga. Ada yang kerjanya bunuh orang kafir masuk neraka. Jelas itu? Jadi orang kafir ini panjang jadi pertanyaan itu. Esok lah insyaallah. Tapi kan tanya arti tadinya kan? Alhamdulillah. Dah. Allah barik fik. Insyaallah tidak ada tanya itu. La tang sado tu. Naam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala.
Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz.